Dan yang sering kita bayangkan kalau bicara tentang sumbangsih untuk peradaban itu, langsung kita membayangkan tentang sesuatu yang sebenarnya posisinya paling rendah. Antum tahu yang paling rendah? Ilmu kimia, matematika, fisika, kedokteran, arsitektur, dan semua itu paling rendah. Iya, peradaban itu peradaban paling rendah. Supaya kita tahu bahwa yang kita banggakan hari ini, orang menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan hari ini, itu dalam peradaban Islam paling bawah. Kenapa? Karena teman-teman perlu tahu, yang punya peradaban bukan cuma muslimin. Bukankah orang Yunani membanggakan peradabannya? India punya peradaban tua, Mesir kuno apalagi, Cina punya peradaban, Persia, Romawi, imperium besar. Masing-masing punya peradaban yang mereka banggakan. Pertanyaannya, memang apa bedanya peradaban Islam dengan peradaban itu semua? Itu kenapa, teman-teman? Kalau kita pergi melihat apa namanya itu, yang buat ngadu manusia sama harimau, teman, singa, teman, Kolosium, itu lihat itu kalau secara bangunan keren, Pak. Apalagi di zamannya, antum lihat arsitekturnya. Hari ini orang mencoba meniru arsitektur itu, bangunan zaman itu, bisa bayangkan. Tapi saat orang dikejar, saat seorang budak kemudian diadu dengan binatang, kemudian yang hadir laki, perempuan, anak kecil, para petinggi negeri, kemudian manusia dikejar sampai mati, dicabik-cabik di depan mata mereka, sampai dibuatkan saluran khusus, saluran darah, supaya aroma anyir darah tidak sampai ke mulut orang-orang mulia itu. Apa itu peradaban? Arsitekturnya keren, Pak. Hebat arsitekturnya. Sampai hari ini Madain Soleh masih kokoh berdiri. Madain Soleh. Zaman Nabi Soleh, bayangkan. Zaman Nabi Allah Soleh alaihissalam. Disebutnya Madain Soleh. Nabi Allah Soleh, yaitu kaumnya kaum Thamud. Quran menyampaikan, kita membuat rumah dengan megah-megahnya, Pak. Gak ada apa-apanya. Itu rumah yang kita buat usianya paling berapa? Madain Soleh bikin rumah mahat gunung dipahat. Bukan cuma dibolongi. Kalau dibolongi cuma jadi lubang itu, terus kemudian orang tinggal di situ, mah orang primitif. Diukir, gunung diukir. Sampai sekarang masih bisa antum lihat kan? Antum lihat fotonya aja minimal kan? Itu bisa lihat. Tapi Allah azab mereka, Allah hancurkan mereka, bahkan dalam rumah mereka sendiri. Apa itu peradaban? Bicara peradaban itu ada 3 unsur besar. 3 unsur besar. Ini Islam punya. Yang paling rendah, nah ini paling rendah. Ini yang tadi saya cerita, itu paling rendah. Dan wajar namanya peradaban bukan Islam, kemudian yang dibanggakan yang paling rendah karena memang mereka masyarakat rendah. Kalau Islam muslimin itu Allah tinggikan muslimin itu, begitu kan? Wala takhafu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kalian tinggi. Kalau ada yang tinggi, kalian paling tinggi. A'la. Kalimat paling tinggi. Itu muslimin. Sehingga muslimin tidak pernah ridho dengan yang rendah. Baik. Apa yang paling rendah itu? Yang paling rendah adalah karya yang berhubungan dengan alam kita ini. Alam yang terlihat ini, dengan bumi, matahari, pepohonan, binatang, bulan, matahari, siang, malam, dan seterusnya. Fisik manusia ini dengan semuanya. Hal yang berhubungan dengan sifatnya material, alam ini, fisik ini paling rendah. Dalam peradaban Islam paling rendah. Tapi semua akan diurus oleh muslimin. Ada yang lebih tinggi dari itu. Yang lebih tinggi dari itu yaitu peradaban yang berhubungan dengan manusia, interaksi sama kita. Kok bisa gitu, Pak? Iya. Mana yang lebih mulia? Manusia atau batu? Mana lebih mulia? Manusia atau kucing? Persis, karenanya lebih tinggi posisinya.
Secara peradaban pun hasil yang berhubungan tentang interaksi sesama manusia lebih tinggi dari sekedar ngurusi batu, ngurusi binatang, ngurusi tumbuhan, ngurusi matahari, bulan dan seterusnya. Kan itu semua ilmu nanti kan, ya kan? Ya, nanti menjadi ilmu falak, astronomi, ilmu geologi tentang bumi, tentang kelautan, tentang bahari, tentang tumbuhan, tentang binatang, tentang semua ilmu. Tapi tentu yang lebih mulia dibanding semua itu adalah manusia. Karena Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, manusia ini. Itu yang Allah muliakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secara bentuk pun manusia paling baik dibandingkan bentuk yang ada. Itu kenapa nomor 2 adalah peradaban yang berhubungan dengan interaksi sesama manusia. Apa itu contohnya kalau jadi ilmu? Sosiologi, antropologi kan begitu kan? Sosiologi, ilmu pendidikan, ilmu hubungan jiwa antara kita, psikologi. Itu tentang manusia. Itu yang lebih mulia dari sekedar urusan tadi batu, pohon, binatang. Ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi dari semua itu. Yang paling tinggi apa? Hah? Apa yang paling tinggi? Di atas manusia apa? Allah. Peradaban yang berhubungan tentang ketuhanan. Tentang rububiyah. Tentang Allah. Akhlak manusia dengan Tuhannya. Tadi makanya saya bilang. Saya kasih contoh tadi kan. Apa indahnya sebuah peradaban membangun gedung luar biasa hanya untuk menyaksikan manusia yang mulia dicabik-cabik oleh harimau, oleh singa. Di mana mulianya? Kemudian ditonton mereka bersorak-sorai sampai kemudian awalnya hanya untuk menghukum budak yang lari, tapi lama-lama mereka ketagihan. Antum lihat ketagihannya? Itu laki perempuan ketagihan menonton kekejian seperti itu. Itu memang masyarakat sakit. Itu nular sampai hari ini. Sampai hari ini, lama-lama manusia ini kalau jauh dari syariat, lama-lama dia menikmati sesuatu yang keji. Lama-lama. Masuk akal nggak sih? Wong laki-laki aja nggak masuk akal, Pak. Nonton dengan senang hati. Anda pernah nonton kan film Flora dan Fauna itu? Ya kan? Itu harimau makan haknya sendiri. Kan makan haknya, dia makan, pokoknya makan apa ya? Kijang gitu pokoknya. Anggaplah itu hak dia makan kijang. Itu aja kita sekarang kita saksikan dia makan manusia. Dan kita senang bersorak-sorai. Itu peradaban. Wallahi bukan peradaban. Makanya dengan 3 itu, kalau dia ambil yang hanya bawah, anggap tadi arsitektur, itu paling bawah. Tadi masalah apa tadi? Itu paling bawah. Tapi ternyata dia tidak memuliakan manusia. Tahu dulu, Persia itu, teman-teman. Persia itu kalau mau ketemu Kisra itu petinggi Persia. Kalau di Romawi Kaisar, petinggi Persia. Itu ada aturan jarak untuk bicara dengan Kisra. Kalau Kisra duduk di singgasananya, kurang lebih jarak 5 meter. Yang berhak bicara dari jarak 5 meter itu hanya orang sangat dekat, yaitu dukun-dukunnya, tokoh-tokoh spiritual di sekelilingnya, itu yang berhak bicara di situ. Para panglimanya itu jarak 5 meter. Mundur lagi 5 meter ke belakang, kurang lebih dari 10 meter dari Kisra, yang berhak bicara di sana para pedagang, para pengusaha, di sana posisi kalau mau bicara 10 meter. 5 meter lagi ke belakang itu orang lain yang mau bicara, Pak. Anda yang bukan dua-duanya, ya kan, Anda orang asing, tidak tahu dari mana, bicara sana 15 meter dari sini. Tapi Anda tahu cara bicaranya gimana? Bukan cuma jarak. Mulut wajib ditutup, ada alat khusus untuk menutupnya. Anda tahu? Supaya aroma mulut tidak menyakiti Kisra. Peradaban itu peradaban.
Istana Kisra megah, Pak. Megah sekali. Anda waktu masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Istana Kisra itu berhasil diambil alih muslimin, ditaklukkan itu. Karena saking mewahnya, karpet ini dikelupas oleh muslimin, Pak. Mewah sekali, dikelupas. Anda tahu dijual, saya lupa angkanya, tapi sangat amat mahal. Cuma ngelupas karpet Istana Kisra. Peradaban. Kalau sisi peradaban, luar biasa. Tapi begitu cara interaksi sama manusia. Apa begitu? Islam tidak pernah ngajari itu. Anda tahu Rasulullah SAW berinteraksi dengan manusia kan? Apa dengan jarak 5 meter dari saya? Jauh. Anda orang tidak terhormat. Yang kurang terhormat 15 meter di belakang. Siapa Anda? Jadi kalau 3 poin ini kemudian hanya diurusi yang satu, berarti dia cuma sukses di satu ini. Oh dia hebat Pak di dunia ini, iya dia hebat cuma di situ, dan itu paling rendah. Kalau dia mulai naik kepada manusia, nah ini antum lihat hari ini, peradaban hari ini coba naik ke manusia. Sejak Yunani dulu, dan rujukan utamanya Yunani. Hari ini dunia barat rujukan utamanya Yunani ketika bicara tentang manusia. Walau sebenarnya kalau mereka mau, dan ada yang jujur, kalau mereka mau jujur, dan ada yang jujur dari ilmuwan mereka bahwa sumber mereka adalah Islam. Mulai bicara tentang manusia, interaksi tentang manusia. Saya pernah baca sebuah tulisan, Pak. Ilmuwan barat hari ini menyesal luar biasa. Mengapa baru abad-abad ini kita buka ilmunya Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun ilmuwan besar Islam. Kenapa? Karena lelah mereka membahas tentang ilmu sosial. Ibnu Khaldun sudah jauh-jauh hari bicara tentang ilmu sosial. Dan Anda perlu tahu, apa yang mereka bicarakan itu banyak salahnya. Saya kasih contoh, Pak. Yang bicara tentang manusia, diantaranya ilmu psikologi, bukan? Ilmu yang mencoba memahami tentang jiwa manusia. Tahu jiwa beliau nih. Saya berteman akrab, tidur sekamar sekalipun dengan beliau, saya tidak tahu jiwa beliau. Hari ini ada ilmu yang mencoba mengangkakan jiwa orang. Dikasih angka bukan? Makanya suka ada yang nanya, antum bahagia apa sedih? Kalau skala 1 sampai 10, antum bahagia nomor berapa? Coba diangkakan. Psikotes dinilai sekian puluh, sekian ratus. Kasihan, Pak. Mereka sudah capek-capek neliti, ya kan? Ujungnya bingung sendiri. Mereka itu baru naik satu tangga, sedikit baru naik satu tangga, Pak. Saya pernah seminar bareng, Pak, dengan seorang profesor psikologi. Beliau sampaikan begini ke saya. Tapi ini tidak di forum, ngobrol biasa disampaikan. Ini profesor sangat senior. Beliau bilang, kami itu Ustaz belajar psikologi. Lama-lama kami tidak bisa membedakan ini Tuhan apa iblis. Yang ngomong profesor psikologi, sangat senior. Di kampus negeri terkenal di Indonesia ini. Jadi sampai tidak. Saya bilang kenapa memang Pak? Iya, karena begitu kita pelajari tentang jiwa terus pelajari, lama-lama kita jumpai ada kekuatan besar di balik ini semua. Tapi kami tidak bisa bedakan ini iblis apa Tuhan. Apa enggak ngeri, Pak? Itu capaian hasil akhirnya. Iblis sama Tuhan itu bedanya. Aduh, bisa bayangkan itu. Dan sederhana sekali Allah berfirman. Lihat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada jiwa-jiwa kalian, tidakkah kalian mau melihat? Tidakkah kalian mau mempelajarinya? Tidakkah kalian mau menganalisanya? Dan Quran bertebaran bicara tentang jiwa. Tapi karena Quran tidak dijadikan literatur tentang kajian jiwa, maka orang akhirnya ngelantur sana sini, Pak. Itu orang baru pengen naik di satu level, Pak. Tinggi. Interaksi sama manusia, yang tidaknya adalah lebih tinggi daripada benda. Interaksi sama manusia. Subhanallah, ya kan? Supaya kita tahu dulu, apa itu peradaban tuh? Puncak tertingginya adalah yang bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ketuhanan. Ayo silakan dibandingkan tentang ketuhanan.
tentang ketuhanan.